Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Banyak up and down-nya. Dan kayak menurut aku perubahan terbesar aku itu ya aku bisa ada duduk di sini sekarang sharing sama Koko ini kayak bener-bener sesuatu yang luar biasa banget. Kalau aku yang dulu, teman-teman aku juga pasti tau lah, nggak mungkin aku bisa ada di sini sharing kayak gini karena aku tuh bener-bener anaknya introvert banget, tertutup banget. Terus aku kayak mungkin aku punya trust issue juga, jadi aku kayak nggak bisa langsung sharing ke orang. Aku ngerasa kayak semua itu apa gimana ya, pokoknya diri aku sendiri yang tahu dan hanya diri aku sendiri yang bisa menyelesaikan gitu. Jadi aku kayak nggak mikir yang lain-lain gitu, introvert banget, tertutup, kayak nggak mau kayak terbuka sharing sama orang gitu, nggak. Tapi kayak kalau misalnya orang-orang lihat aku yang sekarang, aku tuh aktif banget di sosial media, aku sering banget sharing, dan kayak yang aku share itu sebenarnya bukan buat diri aku sendiri. Sekarang kan aku lagi kayak fokus personal branding banget kan, dan dari personal branding aku ini tiap kali aku ngonten itu tujuannya sebenarnya fokusnya bukan ke aku, tapi kayak ke aku pengen kayak orang-orang tuh ngelihat dari karya-karya yang aku buat ini, dari kue-kue ini tuh kayak bisa menghasilkan suatu kebahagiaan buat orang lain. Makanya kan kalau misalnya lihat dari TikToknya aku, selalu kayak aku share proses pembuatan kuenya. Terus aku pengen kasih lihat juga kalau customer aku tuh kayak happy, satisfied, even though kayak misalnya kuenya ada yang rusak kayak atau apa. Nah tapi kayak aku ceritain semuanya di TikTok aku gitu. Terus nggak cuma itu, aku sering kayak nge-live kan, aku sharing sama orang-orang. Aku pengen kayak biar nggak ilmu yang aku punya itu bukan cuma buat aku juga, buat aku sendiri, tapi buat orang lain juga gitu. Aku pengen kayak, aku merasa Tuhan tuh kayak mau pakai aku buat jadi berkat juga buat orang lain gitu sih. Ini nice banget, gila sharingnya ternyata deep sekali ya. Karena lu melihat sama sih, gue juga waktu itu sempat berpikir podcast ini juga ada dasarnya melihat dari kacamata orang lain, bukan mata kita sendiri. Karena tujuan kita untuk ya, gue berharap podcast yang gue buat ini bermanfaat untuk bristers yang nonton di rumah. Jadi mungkin sama halnya sama Sonia tadi cerita, pengen ilmunya dibagi biar orang bisa membahagiakan orang-orang lainnya juga. Bener. Dan ya balik lagi bristers, Sonia aja bisa belajar dari YouTube, kalian masa enggak sih? Iya. Ilmu udah banyak banget di luar Iya. sana ya. Wow, ini sih niatnya baik sekali loh, mulia sekali loh. Di luar segala bentuk unsur bisnisnya ya. Terus rencana ke depannya, Cakeology mau gimana? Pokoknya ini yang aku harapkan sekarang ini, aku pengen kayak bisnis aku bisa makin growing, terus aku punya tim-tim yang makin hebat, yang bisa aku andalkan, biar kayak one day aku tuh bisa tinggalin bisnis ini dan mulai kayak start new project. Sama terutama aku pengen punya banyak waktu luang sama keluarga aku, soalnya mungkin kan aku family oriented banget lah dari kecil tuh, kayak orang tua aku aja sampai bikin kantor tuh di rumah biar kayak mereka tuh bisa ngeluangin waktu banyak sama anak-anaknya gitu. Jadi aku kayak pengen one day itu nanti aku bisa tinggalin bisnis aku bisa kayak fokus sama ke keluarga aku gitu sih, itu yang aku pengen. I can see that. Jadi emang kayaknya Sonia nih tipe-tipe yang emang mau balance banget nih kanan dan kirinya. Kalau lu bilang balance kanan kiri, terus habis itu lu punya sifat, kayaknya gua melihat ada unsur nggak enakan nih. Semuanya bisa berjalan dengan baik gak sih sebetulnya ya secara personal? Maksudnya oke lah, lu ada tanggung jawab di sisi A, lu harus tanggung jawab di sisi B juga nih. Cuma kalau biasa orang unsur nggak enakan jadi kalang kabut gak sih semuanya? Pernah nggak sih ngerasain gitu? Jujur iya, aku tuh pernah sampai kayak aku merasa aku lost banget karena aku merasa aku tuh pengen ngerangkum semuanya gitu. Aku pengen kayak
aku bisa tetap sharing sama orang, terus aku bisa kayak fokus sama kerjaan aku, terus aku bisa kayak bagi waktu sama keluarga aku, jadi kayak sampai kalang kabut gitu. Soalnya kan aku sendiri, waktu aku terbatas, tapi aku harus dibagi ke semua itu. Otak aku tuh kayak benar-benar kepecah banget, sampai aku tuh ngerasa apa yang aku lakuin itu udah nggak dari hati, tapi kayak jadi kayak robot gitu loh. Jadi beban dong. Jadi beban, heeh. Nah, dan kayak di situ tuh aku menurut aku karena aku deket banget sama keluarga, jadi pas aku udah mulai lost, keluarga aku tuh langsung tahu. Jadi kayak mereka ngomong, kayaknya ada sesuatu yang salah sama diri kamu gitu. Terus habis itu akhirnya kayak mereka kasih tauin aku refleksi sendiri, dan ternyata iya bener. Jadi kayak banyak yang akhirnya tuh membebani aku, terus itu aku pelan-pelan aku ubah, aku kayak mulai create system lagi gitu. Jadi yang penting sih kalau menurut aku, makanya kenapa aku family oriented banget, karena menurut aku cuma keluarga aku yang tahu aku, dan aku pengennya kayak bisa begitu terus. Jadi kalau misalnya ada apapun, ada keluarga aku yang bisa support aku, dan ada aku yang bisa support mereka gitu. Nah, Bristers, kalau kalian dengerin dari awal, ini alasannya kenapa Sonia mau benerin time managementnya dia. Intinya itu jawabannya. Iya. Bener, itu intinya. Karena dia satu punya nggak enakan ini, dan time management itu gimana pun membagi waktu, dan kalian harus disiplin di situ. Jadi itu salah satu nih, Sonia mengajarkan kita untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau ya kita bicara kehidupan balance di mata orang beda-beda ya. Cuma kalau kalian mau memiliki segala waktu luang yang kalian impikan itu, tolong mulailah mendisiplinkan diri dengan cara membuat schedule. Yes. Itu yang paling penting sih. Kalau itu mau terjadi di kehidupan kalian ya, Bristers. Wow. Terus, ini gue flashback sedikit. Tadi lu sempat ngomong di mana seorang Sonia ini introvert garis keras, yang jarang mau ngobrol sama orang. Dan sekarang lu punya bisnis. Iya. Itu gimana lo handle diri lo untuk menjadi orang yang maksudnya sebagai leader di bisnis? Karena lo kan introvert, lo tidak mau banyak bersuara, dan lo harus memimpin. Ya awal mula sih nggak ada karyawan, gue yakin ya. Tapi kan begitu ada karyawan lo udah harus mulai. Nah iya itu sih, jadi kayak mungkin karena aku sering diskusi sama papa aku juga, jadi kayak pelan-pelan itu ngubah pola pikir aku juga. Plus kan aku dari yang pas awal-awal itu tuh, jadi pas awal-awal bisnis aku tuh kayak banyak ngambil kelas-kelas juga. Jadi kayak ikut kelas digital marketing, branding. Terus jadi aku tuh bisa kayak kenal sama orang-orang yang lebih pemikirannya lebih matang, lebih dewasa dari aku. Terus aku kayak banyak belajar juga dari mereka. Akhirnya aku kayak mungkin kayak sering kumpul juga kan waktu itu. Jadi kayak sering dapet banyak masukan juga. Nah aku tuh merasa apa ya, ada sesuatu yang salah sama diri aku, dan aku tuh nggak boleh kayak, aku tahu itu salah, nggak boleh, jangan kayak diikutin gitu maunya si yang salah ini. Udah tahu salah ya udah dibenerin gitu. Jadi kayak udah tahu kayak, aku nggak bilang introvert salah sih, cuma kayak kalau misalnya kita bikin bisnis kan kita nggak bisa kayak selamanya begitu. Kalau misalnya kita begitu terus, ya kapan mau majunya? Jadi kayak pelan-pelan aku mulai kayak merubah sifat aku, merubah kayak pola pikir aku, terus kayak coba untuk masuk ke dunia yang apa ya, menurut aku kayak baru buat aku gitu. Jadi yang dari tadinya kayak pendiam, ini sekarang kayak aku mau sharing gitu, terus habis itu kayak mau dengerin orang gitu-gitu. Jadi kayak makanya aku dari bisnis ini aku banyak banget belajar sih, gitu sih. Nih Bristers, Sonia ngajarin lagi keluar dari comfort zone. Yes. Kalau kalian tidak berani melangkah ke tempat yang kalian tidak pernah tempuh, kalian tidak akan dapat sesuatu yang baru gitu ibaratnya. Kalau kalian tidak mencoba dunia baru, ya kalian akan stuck di situ-situ aja. Tapi yang penting secara positif berkembang ya Sonia. Iya, betul sih. Gue bisa melihat kayak lu sih udah bukan introvert lagi sih mestinya. Karena maksudnya dia lebih outspoken banget sekarang, dan ya
dari cara lu menghandle karyawan lu aja. Mungkin Bristers kalau penasaran cara Sonia menghandle karyawan, udah pantengin aja Instagram dia. Aku selalu storyin terus. Story-nya banyak kok. Dia kayaknya sedikit-sedikit harus di story deh. Karena itu salah satu mungkin cara lu menghandle sisi biar lu tidak ini kali ya, nggak terlalu mengingat soal-soal introvert lagi ya. Sama itu cara aku buat kayak appreciate karyawan-karyawan aku juga sih. Soalnya kayak bagi aku semua itu keluarga aku. Kayak aku bisa, bisnis aku bisa growing kayak sekarang itu juga berkat mereka. Jadi aku pengen kayak orang-orang tuh jangan cuma lihat aku doang. Kalau misalnya kan aku tulis di Instagram aku kan life behind Keikologi sama Keiku kan. Jadi aku pengen kayak kalau orang-orang pengen tahu the real behind the scene-nya dapur aku, itu kayak it's not all about me, tapi kayak tentang orang-orang aku juga gitu. Jadi aku selalu pengen kayak sharing semuanya gitu. Jadi kayak keluarga aku, terus tim aku, kerjaan aku, semua aku share di story aku gitu. See how nice it is. Gue paling terharu saat lu itu sih beli iMac. Itu gue jujur terharu Bristers karena dia sampai ngajak semua orang untuk foto di situ. Which is a great thing sih. Maksudnya entrepreneur sekarang mungkin sudah mulai merubah mindsetnya begitu loh. Cuma kalau yang dulu-dulu mana ada? Mana ada? Maksudnya ya bukannya gue apa ya mengecilkan pebisnis zaman dulu ya. Cuma kalau dulu kalian mau foto semuanya pasti kalau lagi ada acara makan-makan, kalau nggak lagi ada acara kantor antara itu. Cuma dengan cara ini benar-benar bahasa kerennya tuh mempererat silaturahmi lah. Jadi sesama karyawan nih saling mengenal dan jadi you build a really solid team sih di sini. Itu boleh loh Bristers, kalian follow aja nih. Diliatin aja story-nya. Tiap hari selalu update. Membangun. Dan dia pun juga di sela-sela kesibukan baking masih bikin pelajaran ya, live ya. Iya, live, Wow. Harus. Ini luar biasa banget sih. Kalau menurut Sonia nih sekarang, pesan-pesan buat milenial sekarang yang mau start bisnis apa? Maksudnya kan kamu masih juga muda nih, tapi kamu udah start ahead. Biar teman-teman di rumah nih yang mungkin seumuran kamu atau bahkan lebih muda punya thoughts yang kayak gue juga mau berkarya, gue juga mau bergerak. Boleh nggak kasih pesan-pesan apa sih yang dulu juga mungkin ngedrive kamu juga gitu? Sebenarnya sih pesan aku satu, soalnya ini yang kayak aku lihat jadi problem buat semua orang. Nah aku tuh selalu, aku suka bilang ke semua orang, aku tuh suka banget sama Tokopedia, gara-gara aku suka slogannya tuh mulai aja dulu. Dan menurut aku itu benar banget, karena aku aja dulu pas mulai itu nggak pernah kayak mikir, nggak terlalu banyak mikir lah gitu. Jadi kayak kalau emang lu pengen memulai sesuatu, lu pengen punya usaha, langsung aja mulai. Lu kayak nggak usah takut-takut di awal, lu mulai aja belum gitu. Karena yang menurut aku yang paling susah itu mulainya. Kalau udah mulai baru habis itu sisanya udahlah kayak semuanya adalah proses pembelajaran. Jadi kalau udah jatuh bangun nggak usah terlalu berkecil hati. Yang penting kayak kita mau terus belajar gitu dan kayak open minded, mau terima saran-saran dari orang kayak gitu sih. Mau belajar terus. Setuju sih, ini kakak adik memiliki visi yang sama. Never stop learning. Yes. Tapi emang bener sih, kalau kita sudah sampai punya pemikiran berhenti belajar, gue bilangnya ya secara kasarnya lu udah mati udah. Karena you're not developing. Ibaratnya bahasa kerennya apa ya? Handphone. You keep updating. Tapi begitu HP-nya nggak boleh di-update lagi, lu disuruh beli baru kan HP lamanya dibuang dong. Iya betul. Ya kurang lebih begitu. Kita sebagai manusia juga harus update terus kan. Wow, ini sih brilliant sekali sih. You just have to start, Bristers. Terus sekarang ini kalau dibilang dari zaman dulu sampai sekarang, lu berasa nggak sih ada apa yang paling signifikan berubah dalam hidup lu? Apa ya? Itu kali mungkin dari yang sisi introvert itu sekarang jadi itu
Jadi kayak aku merasa aku punya banyak tanggung jawab, jadi aku kayak aku harus merubah gitu. Itu sih menurut aku itu yang Tetap paling the banyak. biggest change-nya di introvert ke jadi Iya, responsible ini ya. iya iya. Wow. Anyway, thank you for Iya, coming. thank Ini you. such a thoughtful conversation yang kita punya nih. Bristers, if you have any questions, pertanyaan apapun yang kalian pengen tanyakan ke Sonia di depan Iya. gue ini, langsung tulis aja di kolom komen di YouTube tuh ada semua. Kalau enggak kalian ke Instagram kita, linknya ada di description box. Langsung klik aja, follow Sonia, follow gua. Nanti kalau yang urusan ke YouTube ini akan ada di feed gua. Nanti ada muka Sonia yang cantik nih, ya sebagai logonya di situ. Kalian tinggal klik, linknya juga akan ada di situ. Tulis juga pertanyaan kalian kalau mau di Instagram juga nggak ada masalah. Nanti bisa dijawab langsung sama Sonia, Iya. or nanti gue yang tanyain langsung. Pokoknya pasti dijawab lah buat kalian semua. Iya, pasti. Oh, bahasa-bahasa keren. Gue suka lupa bahasa ini. Jangan lupa follow, like, share, nyalakan notifikasi. Itu gue suka banget diomelin. Iya iya iya. Itu- Ini penting banget sih. Itu bahasa-bahasa yang harus gue inget terus tuh. Iya. Karena ya mungkin teman-teman kalian ada yang mau jadi baker juga, mau cari pengalaman, bisa belajar dari Sonia ini. Dia punya ilmu-ilmunya juga. Please do share ke teman-teman itu ya. Oke, sekali Oke, lagi thank you. Nanti Thank you. gue yakin pasti ada pertemuan kedua nih. Ya, jangan capek-capek datang ya sama cici lu Nggak ya. bakalan capek. So thank you Bristers for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.